Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sahabat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan sehat terus ya. Sesuai dengan khotbah Bapak kemarin, kita disuruh untuk menjaga kesehatan tubuh kita, ada memiliki hak-haknya masing-masing ya. Kalau dia lapar, kita beri makan. Kalau dia haus, kita beri minum. Kalau dia kotor, kita bersihkan. Kalau dia lelah, kita bawa istirahat. Nah, kalian harus memenuhi hak-hak tubuh kita supaya kita menjaga amanah dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, alhamdulillah kalau kalian sehat-sehat. Kalau yang sakit berobat ya. Jadi kita lihat ada beberapa teman kita yang tidak hadir hari ini mungkin dalam keadaan sakit atau apa. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan, dan mudah-mudahan penyakitnya menjadi ampunan terhadap dosa-dosanya. Amin. Nah, kita masuk ke pelajaran kita. Dalam kitab Mukhtasar Jidan ya, kita membahas kitab Mukhtasar Jidan atau pelajaran nahwu. Beberapa pertemuan yang lalu kita membahas bab kalam. Apa itu kalam? Oke, bagus sekali. Kalam adalah susunan lafaz yang tersusun, yang memberi faedah, dan dia dengan bahasa Arab atau bisa diartikan bil wada'i itu adalah dengan disengaja. Tentunya di dalam kitab Mukhtasar Jidan nanti akan dijelaskan lafaz itu apa, ya kan? Murakkab itu apa, mufid itu apa, dan bil wada'i itu apa. Ya, nanti mungkin Bapak akan menanyakan di akhir sesi pelajaran kita hari ini. Baik. Kita baca dulu duruniyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan wal ismu yu'rafu bil qadri wat tanwini wadkhulil alifi wal lami wa hurufil qasri wal ya min ila wa an wa ala wa fi wa huwa wa lahu wa lahu wa lahu wa hurufil qasri wa hiya wa wal ma'u wa ta'u wal fi'lu yuqra'u bi qafsini wa sawfa wa ta'il lati sakinati wal harfu ma yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Oke, sesuai dengan teks hafalan kita di Jurumiyah bab kalam. Kalam itu, kalau secara pemahaman Bapak, kalam itu adalah lafaz yang tersusun ya, yang tersusun yang memberi faedah dalam bahasa Arab. Kalam ini pasti kita temukan di mana saja redaksi yang berbahasa Arab, ya, seperti Al-Quran, hadis, atau perkataan-perkataan para penyair, para ulama, ya kan. Kalau kita membaca Al-Quran pasti tidak lepas dari tiga ini, entah itu isim, entah itu fi'il, atau itu huruf. Tentunya isim ada tandanya, ya kan. Apa kira-kira tanda isim? Betul, alif lam. Yang kedua kira-kira apa? Kalian kalau menemukan di dalam Al-Quran yang ada alif lamnya, oh berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi bahwa oh ini isim. Ya, itulah. Betul. Kemudian kalau dia bertanwin pun, oh ternyata ini isim nih. Ya, karena kalau fi'il dia tidak mau bertanwin. Saya kameramen kita nak berdiri sini. Kalau nyano turunkan jasa lain, turunkan ketinggian supaya bisa duduk. Oke. Kemudian selain tanwin di situ ada
huruf berbaris bawah ya, berbaris bawah artinya khofat karena fiil tidak mau khofat ya. Dan yang terakhir ada huruf khofat kan atau huruf jar yang ada 10. Apa saja dia? Min, ila, an, ala, fi, ba. Nah, huruf qasam termasuk di antara huruf jar ini. Tapi nanti huruf qasam pun terbagi menjadi 3 lagi. Huruf qasam itu huruf apa sih? Betul sekali, huruf sumpah. Bagus, terima kasih Amsar. Huruf untuk bersumpah ya, itu namanya huruf qasam. Jadi kalau kita mendengar orang tuh bilang wallahi, tallahi, billahi, nah itu namanya huruf qasam. Nah, yang lucunya di masyarakat kita ada orang bersumpah dengan lillahi, urut ada maling lillahi ta'ala, jangan itu salah sebenarnya. Di dalam ilmu nahwu lillahi atau lam itu bukanlah huruf qasam. Huruf jar iya kan? Kalau huruf qasam bukan, berarti dia tidak bisa bersumpah dengan menggunakan lillahi ya kan? Ya, tapi kita sering mendengarnya lillahi bersumpah loh. Dan anehnya lagi dia bersumpah hanya untuk hal-hal yang sepele. Misalnya siapa yang kentut? Lillahi ta'ala, bukan saya. Nah, itu seharusnya tidak begitu ya. Hal-hal yang sepele itu tidak usah dibawa-bawa nama Allah, tidak perlu kita bersumpah dengan nama Allah, dengan nama Rasulullah, jangan. Kecuali hal-hal yang sangat mendesak, misalnya kita dituduh mencuri, dituduh membunuh, dituduh berzina. Apabila memang kita tidak melakukannya, maka bersumpahlah. Dan dengan huruf sumpah yang benar, wallahi misalnya, lillahi atau wallahi. Nah itu bisa. Tapi kalau lillahi itu bukan huruf qasam, ya, huruf sumpah. Baik. Nah jadi huruf khofat tadi ada 10, termasuk huruf qasam di dalamnya. Kemudian ada lagi tanda fiil ya. Apabila kita bertemu tanda ini, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa kalimat tersebut adalah fiil. Contohnya apa tadi? Iya betul. Apa lagi? Sin. Iya, apa lagi? Betul. Terakhir. Nah, apabila kalian menemukan tanda-tanda ini di dalam Al-Quran, di dalam hadis, nah kalian bisa mengenali bahwa ini adalah fiil. Nah, tapi kalau misalnya ada dalam lain, misalnya tidak ada, misalnya nih, kalau bahasa Banjar nih, ini yang Bapak takutkan nih, kalau misalnya lagi bikin video Bapak atau bahasa Banjar nih, makanya Bapak di beberapa detik ini susah sekali nih ngomong bahasa Indonesia, takut-takut tak keluar bahasa Banjar. Kalau misalnya nih, kita menemukan fiil yang tidak ada kodnya, tidak ada apa itu, tidak ada saufa, tidak ada sin, dan tidak letakkan sakinah, contohnya doroba misalnya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa dia itu fiil? Oh betul sekali, betul. Harus ditasrifkan ya. Ini harus bawa aksen berarti ini supaya ingat bapak nama kalian. Ya. Jadi harus kita tasrifkan seperti doroba ini kan, doroba. Oh ternyata doroba ini bisa ditasrif. Ketika ketemu nomor 4 dari tasrifan fiil madinya, maka kita bisa mengetahui bahwa doroba adalah fiil. Apa saja itu fiilnya? Misalnya jalasa ya. Kalau jalasa apa? Nah, bagi ya kalau itu kan itu enak Pak, itu bina soheh. Coba Pak bina yang lain misalnya bina misal. Wadoa misalnya. Wadoa. Masih ada ya kalau bina jua misalnya kola contohnya. Nah, kolat pokoknya pasti ada itu. Jadi tidak terlihat di sana bukan berarti dia tidak memiliki tanda, tapi kita yang masih belum menemukannya. Ya. Atau kot kan yang misalnya tidak ada kotnya Pak. Ini bukan fiil ini. Ini pasti isim. Oh tidak. Ya, Bapak pernah menganalogikan seperti ini. Kot dan fiil itu seperti pasangan yang setia ya, pasangan yang setia. Kenapa Bapak bisa bilang dia adalah pasangan yang setia? Fiil bagaimanapun caranya dia tetap fiil. Ada
mau tidak ada pun kodnya di sana atau tak tanis sakinahnya tidak ada, dia tetaplah fi'il. Apalagi di sana ada kodnya, ada tak tanisnya, nyata dia adalah fi'il. Nah, hubungannya dengan pasangan yang setia, Pak. Istri suaminya ada atau tidak ada di rumah, apabila istri yang menjaga kehormatannya, ya, yang tidak mau selingkuh, yang tidak mau berzina, ya kalau sejauh-jauh apapun suaminya bekerja misalnya ke ujung dunia sana misalnya, Zimbabwe sana misalnya, atau kutub utara misalnya, tapi selagi dia mengemban amanah sebagai istri, mau suami jauh misalnya dia kerja, dia masih sadar diri bahwa dia adalah seorang istri dan dia akan menjaga kehormatannya. Itu istri yang mengamalkan amalan fi'il. Tapi kalau istri yang tidak mengamalkan amalan fi'il, nah dia berselingkuh. Kecuali ketika ada suaminya, baru dia jadi fi'il lagi, baru dia jadi qad dan fi'il lagi. Tapi kalau fi'il, istri itu seperti fi'il, nah dia akan menjaga kehormatannya walaupun ada suaminya ataupun tidak ada. Jadi jangan takut kalian misalnya nanti beristri kan, nanti istriku kalau aku kerja jauh nih, jangan. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan istri yang ingat amalan fi'il. Ada atau tidak ada qad, ya kalau dia tetaplah fi'il. Wah, ternyata pelajaran nahu bisa kita analogikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Kita bisa membuat contoh dengan nahu. Banyak padahal ada beberapa ulama mencontohkan misalnya menjawab segala sesuatu itu hanya dengan nahu. Bapak ada ingat, Bapak lupa siapa nama ulamanya. Ketika beliau ini diakui kealimannya masalah nahu dan beliau ditanya masalah fikih. Jadi beliau ditanya bagaimana hukumnya orang yang lupa sujud sahwi. Apakah dia sujud sahwi lagi karena dia lupa sujud sahwi? Karena beliau ahli nahwu, beliau tidak menjawab dengan kaidah fikih, dengan kaidah-kaidah yang lain. Beliau jawab dengan kaidah nahwu juga. Jadi kata beliau, al-musaggaru la yusaggaru alaihi. Intinya begini, sesuatu yang sudah dikecilkan tidak dikecilkan lagi. Paham kan? Ibaratnya kan kalau kita sujud sahwi itu adalah gantian daripada kita lupa apa? Lupa kunut, ya kan? Kita lupa tasyahud awal, atau kita secara tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang bisa membatalkan yang lain. Misalnya kita lupa nih, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat kan? Kita ambil rakaat yang lebih sedikit, kan? Oh 3 nih, padahal nyatanya 4. Karena kita tidak sengaja menambah rakaat tadi, akhirnya kita melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini adalah bentuk mengecilkan daripada sesuatu yang kita ketinggalan tadi. Makanya kata beliau, ketika sesuatu itu sudah dikecilkan, maka yang dikecilkan tadi tidak perlu dikecilkan lagi. Jadi kalau orang lupa sujud sahwi, apakah dia sujud lagi kan? Oh, ternyata tidak. Langsung salam aja. Ya lo, coba kalian sholat subuh, kalian lupa kunut, ya lah. Ketika kalian lupa kunut, harusnya kan sujud sahwi. Tapi pas lupa sujud sahwi itu apa yang terjadi? Salam aja kan? Ya, salam aja kita. Terus pas kita sudah salam, bagaimana salat kita? Sah, betul sekali, karena al-musaggaru la yusaggaru alaihi. Hal yang kecil tidak perlu dikecilkan lagi. Sudah halus kan? Apalagi mau dihalusin. Nah, itu harapnya orang alim lah. Beliau menjawab pertanyaan yang susah hanya dengan ilmu nahwu. Padahal itu mikir, susah loh. Makanya ternyata ilmu nahwu ini adalah gerbang pembuka kita untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Betul sekali itu pemirsa. Kalau kita sudah ada nahwu, ada sorof, nanti kita bisa tuh, kita mau belajar tafsir, mau belajar hadis, kita punya modal utama. Bahkan untuk kuliah seperti ini pun nahwu. Nih Bapak masuk ke kelas kalian dengan mengajar ini kan dengan ilmu nahwu kan, mengajar nahwu. Nah, tidak terasa sudah setengah jam dari kita masuk. Oke. Kemudian qad tadi ya, qad sin saufa dan tak tanis sakinah. 4 benda ini, 4 hal ini ternyata ada khusus dan umumnya, ya lah, diperuntukkan bagi siapa dia, betul nggak?
Misalnya kot untuk siapa? Bisa masuk ke mana dia? Iya, kot bisa masuk ke fi'il madhi dan ke fi'il mudhari. Kemudian sin bisa masuk mana? Hanya fi'il mudhari. Kemudian saufa kemana dia bisa masuk? Fi'il amar kan? Fi'il mudhari. Oh, fi'il mudhari juga. Terus yang terakhir, kata sakinah kemana dia masuk? Hanya kepada fi'il madhi, betul. Jadi dari 4 tanda ini, 2 itu khusus bagi fi'il mudhari, 2 khusus bagi fi'il madhi. Mana yang khusus bagi fi'il madhi Zahra? Kot. Satu lagi padel. Kot apa kira-kira? Padel keringat, rupa dia. Nopal sakit, apa kira-kira selain kot? Oh betul, tak tali sakinah bisa masuk hanya khusus kepada fi'il madhi. Oke. Kemudian yang khusus kepada fi'il mudhari apa, Chan? Sin, betul. Parel bermasak gitu ya. Apa lagi selain sin? Ada apa lagi? Iya betul. Qad dan ta'nis hanya untuk fi'il madhi. Qad bisa masuk ke fi'il mudhari juga ya. Sin saufa hanya untuk ke fi'il mudhari. Qad ini ketika dia masuk ke fi'il madhi, dia akan memberi makna apa kira-kira? Rizky Hafiz. Apa? Ada yang tahu? Iya betul sekali. Bisa. Terima kasih. Jadi kalau fi'il madhi itu kemasukan qad, dia akan memberi makna sungguh. Contohnya di dalam surah Al-Mu'minun tuh, qad aflaha al-mu'minun, apa artinya? Iya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Tapi kalau misalnya qad masuk ke dalam fi'il mudhari, maka dia akan memberikan makna. Ada yang tahu? Iya, betul. Terkadang atau kadang-kadang. Nah, itu bedanya lah kalau dimasukin fi'il madhi, dia akan bermakna sungguh. Kalau masuk ke fi'il mudhari, dia akan bermakna kadang-kadang. Nah, kalau sin dan saufa ini khusus kepada fi'il mudhari nih. Khusus masuk kepada fi'il mudhari dan dia akan menambah masa fi'il mudhari itu jauh lebih ke masa depan. Fi'il mudhari itu kan sudah memiliki masa apa? Iya, masa depan dan apa lagi? Yang akan datang kan? Sekarang dan yang akan datang. Kemudian ketika dimasuki sin dan saufa, maka itu betul-betul masa depan ya. Contohnya saya kulu sufaha tuh di dalam surah Al-Baqarah juz 2 tuh, saya kulu sufaha wa qalus murtuha. Saya kulu sufaha selagi akan mengatakan orang-orang sufaha atau orang yang bodoh. Atau di dalam surah apa itu yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, yusollu itu kan fi'il mudhari itu. Fi'il mudhari yusolli yani yusolluna. Maknanya adalah sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah akan dan sedang bersolawat kepada Nabi. Berarti Allah itu sekarang dan akan datang dan para malaikatnya sedang bersolawat kepada Nabi. Masa kita yang umatnya tidak bersolawat? Masa kita sebagai umatnya tidak bersolawat? Makanya bagus banget kemarin itu kalau kita mengamalkan setiap hari Jumat ya, kita lebih banyaki solawat pada hari Jumat, karena solawat pada hari Jumat itu langsung dihadirkan kepada Rasulullah. Misalnya kita sehari itu 500 misalnya pada hari Jumat, kita tambahi 501 misalnya, tambahi 51 kan, kayak gitu, tambahi 500 jadi 600 sekarang misalnya. Kayak apa caranya Pak 500? 100 sholat setelah tiap sholat, ya kan? Atau sekali duduk lah misalnya 1000 misalnya. Daripada kita ngomongin orang menggibah, mending kita gunakan waktu kita buat bersolawat. Karena sholawat bagaimanapun caranya, bagaimanapun keadaannya akan diterima. Nah, kemudian ketika dimasuki saufa dan sin tadi, maka maknanya akan lebih jauh ke depan. Misalnya seperti saufa ya'lamun, saya lamun, atau saufa taro misalnya.
itu kebiasaannya Allah turunkan firman seperti itu kepada orang-orang yang berbuat zolim tuh, ya berbuat zolim. Di dalam surah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ya kan? Itu apabila orang itu berbuat baik, maka dia akan melihat ya apa hasil dari perbuatan baiknya, dan apabila dia berbuat tidak baik, maka dia akan melihat juga apa hasil dari perbuatan dia ketika di muka bumi ini dia berbuat perbuatannya. Nah, itu kalau dimasuki sin, dia akan melihatnya, selagi akan melihatnya sa tadi kan. Nah, untuk masa sa dengan saufa, sa ini tidak sepanjang saufa. Sa ini ibaratnya nanti jam 10 aku mau makan misalnya. Nah, itu satu, saya akan makan. Sa'akulu, saya akan makan. Tapi kalau saufa, barangkali saufa akul misalnya, selagi akan makan aku, barangkali makannya bisa besok gitu, akan lama ya, atau beberapa bulan misalnya, beberapa bulan tidak makan ya, seperti itulah. Kemudian yang terakhir tatanis tadi ya, tatanis sakinah untuk fi'il madhi. Kemudian yang terakhir adalah huruf ini seperti mana dijelaskan di dalam kitab Mukhtasar Bidan adalah mala yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dia tidak memiliki tanda seperti isim dan fi'il, tetapi tidak memiliki tandanya itulah adalah tandanya huruf. Kalau di dalam nazom tashilat yang Bapak kasihkan dari kelas 3A itu, yang Bapak mintakan supaya kalian juga punya itu, sudah diminta lah, ada Pak sudah. Nah, itu dia. Nanti kalau bisa tuh tulis di papan tulis, kita baca sama-sama. Nah, di dalam nazom tashilat itu ada dia mengatakan terakhir huruf itu tidak bertanda, harus sambung dengan kalimat lainnya, ya kan? Sambung isim seperti ilal madrasah, yang sambung fiil seperti an-adrisa, sambung fiil seperti an-adrisa, sambung isim seperti ilal madrasah. Ya, kalau dia tidak bersambung dengan dua ini, maka huruf tidak bisa. Iya, berarti dia harus ada pengarangnya itu apa namanya itu? Dia harus memiliki teman, ya, harus bersambung, ya, tidak bisa dia sendiri. Jadi kayak orang yang malu-malu nih, harus berkawan dulu, ke WC teman, makan berkawan. Kayak kalian awal-awal mondoknya lah. Itulah kalian terus awal-awal mondok. Mau ke sini harus berdua dulu. Kalau sekarang kan kayaknya udah lagi dah mau puasa sorangan aja, sendirian aja. Ya, ada yang mau tanyakan kan? Nanti Bapak tanya lah, di sana ada yang mau nanya. Kalau ada yang nanya, Bapak nanya. Nanti Bapak nanya seperti ini. Coba buatkan contoh kalimat fi'il. Angkat tangan dulu, baru nanti Bapak panggil namanya, baru oh iya. Nanti jangan ketawa lah kawan yang dipuji, ya bagus sekali, mantap, boleh. Seperti itu cara main kita ya. Oke. Kayaknya cukup. Terima kasih ya, setengah jam kita lah ngoceh-ngoceh.